salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Skolastika Kalau. Di sini saya akan menceritakan cerita dongeng yang berjudul Anak Tikus yang Baik Hati. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor anak tikus beserta ibunya. Mereka hidup sendirian di tengah hutan. Setiap hari, ibunya lah yang mencukupi kebutuhan mereka. Ketiga anak tikus ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Tikus yang pertama memiliki karakter yang sombong. Ia selalu memuji dirinya dan apa yang dilakukannya dianggap paling bagus. Tikus yang kedua memiliki karakter yang pemalas. Ia tidak pernah membantu ibunya. Dan tikus yang ketiga memiliki karakter yang baik dan penurut. Seiring berjalannya waktu, anak-anak tikus ini pun tumbuh menjadi dewasa. Namun, karakter yang mereka miliki masih tetap sama. Suatu ketika, ibu tikus duduk termenung sambil memandang ketiga anaknya yang telah tumbuh dewasa. Lalu, ia berpikir untuk melepaskan anak-anaknya agar mereka bisa hidup mandiri dan merubah sikap mereka yang sekarang. Lalu, ibunya memanggil mereka. "Anak-anak, kemarilah." Lalu, ketiga anak itu berlari dan menghampiri ibunya. Anak yang ketiga pun bertanya, "Ada apa, Bu?" Lalu ibunya menjawab, "Nak, kalian kan sudah tumbuh dewasa. Sudah saatnya kalian harus hidup mandiri." Lalu anak yang pertama menjawab, "Apa yang harus kami lakukan, Bu?" Ibunya menjawab, "Pergilah, dan kalian harus mengurus hidup kalian masing-masing." Ketiga anak tikus itu pun pergi ke tempat yang jauh dari tempat ibunya. Sesampainya di sana, anak tikus yang pertama berkata, "Sebaiknya kita mendirikan rumah sendiri-sendiri." Lalu, adiknya yang ketiga menjawab, "Mengapa harus sendiri-sendiri? Kita kan saudara." Ia hanya berkata, "Aku ingin sendiri. Pokoknya aku ingin sendiri. Aku tidak mau bersama kalian. Jadi, kita harus mendirikan rumah sendiri-sendiri." Anak tikus yang pertama mengatakan seperti itu karena ia tidak mau adik-adiknya merepotkan dia. Kemudian, mereka bertiga mulai mendirikan rumah masing-masing. Anak tikus yang pertama mendirikan rumah dari ranting-ranting kecil yang memiliki bentuk yang sangat indah. Kemudian, anak tikus yang kedua mendirikan rumahnya dari dedaunan kering yang mudah roboh jika ditiup angin. Hal ini terjadi karena ia tidak mau bersusah payah mendirikan rumahnya. Sedangkan anak tikus yang ketiga membuat rumahnya di dalam tanah. Hari-harinya selalu diisi dengan menggali lubang yang lebih dalam agar terhindar dari musuh. Saat anak tikus yang pertama melihat rumah saudaranya yang terbuat di dalam tanah, ia mengolok-olok, katanya, "Rumahmu itu sangat jelek dan kotor. Aku tidak akan berkunjung ke rumahmu." Kemudian, anak tikus yang kedua melihat hal tersebut. Ia juga mengolok-olok, katanya, "Lebih baik kamu pulang saja kepada ibu jika tidak bisa mendirikan rumah seperti kami." Kehidupan anak tikus yang pertama dan kedua sangatlah berbeda dengan kehidupan anak tikus yang ketiga. Setiap harinya,
Kedua anak tikus tersebut selalu bermain dan bermalas-malasan. Mereka tidak menghiraukan anak tikus yang ketiga yang bekerja tiap hari untuk mencukupi kehidupan mereka. Anak tikus yang ketiga selalu mencari makanan dan minuman. Saat ia kembali dan membawa makanan, kedua anak tikus selalu mengambil makanannya dan hanya meninggalkan sedikit makanan saja. Hal tersebut sering dilakukan oleh kedua kakaknya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya diam dan berpikir, sampai kapan ia harus hidup seperti ini. Pada suatu ketika, ada seekor harimau yang sedang berjalan-jalan di tengah hutan untuk mencari makanan. Ia sangat kelaparan. Pada saat mencari makanan, ia tidak menemukan seekor hewan pun. Kemudian, ia berencana untuk beristirahat sejenak. Saat ia sedang beristirahat, ia mendengar suara tikus yang sedang berbicara. Ia pun langsung mencari, dan ternyata ia menemukan suara tikus. Suara tersebut berasal dari rumah anak tikus yang pertama. Ia langsung menghampiri dan langsung merobohkan rumahnya. Anak tikus yang pertama pun langsung melarikan diri dan pergi ke rumah anak tikus yang kedua. Harimau pun langsung menuju ke rumah yang kedua dan mengejar kedua tikus tersebut. Namun, kedua tikus tersebut berhasil lolos. Mereka bingung harus berlari kemana lagi. Tanpa berpikir panjang, anak tikus yang pertama langsung masuk ke rumah adiknya, dan anak tikus yang kedua pun mengikutinya. Adiknya merasa kaget dan bertanya, "Apa yang telah terjadi sehingga kalian berlari ketakutan seperti itu?" Lalu, anak tikus yang pertama berkata, "Rumah kami diserang oleh harimau yang kelaparan. Dia mengejar kami, ingin memangsanya." Anak tikus yang ketiga pun langsung menutup lubang rumahnya dengan batu sehingga harimau tidak menemukan mereka. Harimau pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa saat bersembunyi, anak tikus yang ketiga pun langsung keluar untuk mengecek situasi. Dan ternyata situasinya sudah aman. Ia langsung memanggil kedua kakaknya. Harimaunya sudah pergi, ayo keluar. Dan mereka langsung meminta maaf kepada anak tikus yang ketiga. Mereka merasa bersalah atas perbuatan mereka selama ini. Maafkan kami atas perilaku kami selama ini. Seandainya tidak ada rumah kamu, kita semua pasti sudah mati dimakan oleh harimau. Sebelum kalian meminta maaf, saya sudah memaafkan kalian terlebih dahulu. Dan memang rumah ini dibuat untuk melindungi kita dari musuh. Kemudian mereka pun saling berpelukan. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah ibu mereka dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Ibu mereka merasa bahagia ketika mendengar rumah yang dibuat di dalam tanah dapat melindungi mereka dari serangan musuh. Kemudian mereka bekerja sama untuk membuat rumah di dalam tanah. Dan kedua anak tikus itu pun sudah merubah sikap mereka. Dan mereka hidup bahagia bersama ibunya. Pesan yang dapat kita petik dari cerita dongeng tersebut adalah, sebagai saudara, kita harus saling menjaga. Dan kita tidak boleh bersikap sombong serta bermalas-malasan. Baik, demikian cerita dongeng dari saya. Terima kasih. Salam. Dadah.